Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, inilah Daud, sang pemimpin. Memahami karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh perjanjian lama dalam kisah Daud, Salomo, dan Ester. Tujuan pembelajaran: menceritakan pengalaman merasa aman bersama orang lain, menjelaskan penyertaan Allah kepada bangsa Israel, menyebutkan janji-janji Allah kepada bangsa Israel, dan menjelaskan Allah akan tetap menyertai umat manusia sampai saat ini dan masa yang akan datang. Seorang pemimpin tidak lahir dengan sendirinya. Jiwa dan semangat kepemimpinan dipengaruhi oleh keluarga. Orang tua kita adalah pemimpin kita di dalam keluarga. Nasihat dan petuah mereka pantas kita taati. Kita pun dapat berkomunikasi dengan mereka, terutama jika ada hal-hal yang kurang kita mengerti. Perjuangan, pengorbanan, dan kepedulian mereka dapat kita jadikan sebagai teladan dalam kehidupan kita. Kita akan selalu merasa aman dan bahagia jika kita mengalami penyertaan dari orang tua atau orang lain yang sangat mengasihi kita. Kita juga akan merasa aman jika kita memiliki pemimpin-pemimpin yang selalu memperhatikan dan mendukung kita dalam perjalanan hidup kita. Sebagai generasi muda, kita akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Maka kita harus belajar dan membekali diri dengan sikap-sikap yang pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Janji Tuhan kepada Daud, 2 Samuel 7 ayat 8-17. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurku sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu
yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataan ini, dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Rangkuman. Tuhan itu agung. Ia selalu menyertai umat Israel dari tanah Mesir sampai ke tanah terjanji, yaitu Kanaan. Setelah Saul menjadi raja atas kerajaan Israel, ia lengah, tidak setia, dan menyembah berhala. Oleh karena itu, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja atas Israel. Untuk mengingatkan Daud akan kekuasaan Allah, maka dibuatlah perjanjian. Allah telah mengangkat Daud sebagai raja dan menempatkan Daud di atas tahta. Daud akan diberi keturunan yang besar. Keturunan Daud akan diberkati. Anak kandung Daud akan mendirikan rumah bagi Allah. Anak Daud akan diangkat menjadi anak Allah, dan Allah menjadi bapanya. Kerajaan Daud akan kokoh selama-lamanya. Allah akan menyertai Daud sampai selama-lamanya. Sebagaimana Raja Daud, jika kita pernah mengalami menjadi ketua, pemimpin, atau pengurus dalam suatu kelompok, tentu kita dituntut untuk memiliki berbagai kelebihan, di antaranya sifat rendah hati, selalu dekat dengan Allah, bijaksana, adil, mau melayani, dan menjadi teladan bagi yang lain. Refleksi. Apakah saya sudah menyadari akan karya keselamatan Allah yang dialami tokoh-tokoh perjanjian lama dalam hidup sehari-hari? Sikap, kebiasaan, serta kemampuan apakah yang harus saya kembangkan untuk bisa menjadi pemimpin yang baik? Terima kasih. Tuhan memberkati.